warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari kita syukuri nikmat Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bangun di pagi hari melakukan aktivitas ibadah. Sementara orang lain mungkin mengharapkan perpanjangan waktu untuk bisa hidup dan beramal soleh, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk banyak beramal soleh. Alhamdulillah. Jamaah Rasulullah, kemarin kita mendengar sebuah berita dari negeri Inggris bahwasanya kaum muslimin di sana menjadi bulan-bulanan dikejar-kejar oleh mereka orang-orang ekstremis kanan, ya, menganggap bahwasanya orang-orang muslim itu suka berbuat kekerasan dan mereka juga suka berbuat onar. Seperti itu yang mereka sampaikan. Dipimpin oleh salah satu orang yang mana orang ini pernah muncul di televisi di Inggris, kemudian menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah isinya sumber kekerasan. Dia di dalam siaran tersebut mengangkat Quran, di sini ada ratusan ayat isinya tentang kekerasan. Dia mendebat Al-Qur'an, dia menghina Al-Qur'an, dan dia berusaha membuat orang berpaling dari Al-Qur'an. Begitulah dakwah di sana jamaah. Mereka sedang mengajak orang-orang, ya, orang-orang kafir di Inggris untuk masuk ke dalam Islam. Orang-orang seperti ini akan selalu muncul, dan orang-orang seperti ini sudah muncul di zamannya Nabi Muhammad SAW, yang mana membuat Nabi bersedih. Karena itu Allah Ta'ala turunkan banyak surat untuk menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya adalah surat Ghafir ayat ke-4 sampai ke-5. Apa yang Allah sebutkan di sana? Bahwasanya Allah Ta'ala, ya, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzit taul. Sesungguhnya Allah itu maha penerima mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat. Jadi bagi kita insya Allah mentadaburi ayat ini sedikit demi sedikit, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa. Wahai orang yang banyak dosa, minta ampunlah sama Allah. Wa qabilit taubi, sesungguhnya Allah maha menerima taubat. Wahai yang punya dosa besar, bertaubatlah segera kepada Allah. Syadidil iqab, yang maha keras siksanya. Wahai orang-orang yang banyak bermaksiat, segeralah bertaubat karena Allah maha keras siksanya. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya kita kembali. Kita akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita nggak dari sekarang berkomunikasi dengan Allah, mau tidak mau nanti kita ketemu dalam keadaan siap maupun tidak siap. Karena itu jamaah Allah, mari kita siapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebaik mungkin. Lalu di ayat keempat di sini Allah Ta'ala berfirman, ya, la yaghrurka ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Janganlah kepergian mereka dari satu kota ke kota yang lain membuatmu terpukau. Di dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya orang-orang yang suka bepergian ke sana kemari itu orang-orang kaya, orang-orang mampu, orang-orang sukses. Jangan membuat engkau terperdaya. Lalu tafsirnya menyebutkan di tafsir As-Sa'di, timbanglah seseorang berdasarkan kebenaran, bukan engkau melihat kebenaran berdasarkan seseorang. Saya ulangi lagi. Jadi timbanglah manusia dengan standar kebenaran, jangan engkau melihat manusia untuk menimbang kebenaran, ya. Jadi inilah yang dinasihatkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Karena beliau bersedih, orang-orang kaya kok nggak pada menerima Quran, orang-orang terkenal kok nggak mau menerima isi Al-Quran. Nah, maka orang-orang seperti mereka, ya, itu orang-orang yang berpengaruh tapi tidak mau
melihat Al-Quran. Mari kita manfaatkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sekitar kita masih ada orang-orang yang berpengaruh tapi melanggar syariat Allah. Contohnya kecil adalah orang-orang berpengaruh yang tidak menganggap jilbab itu wajib, atau dia longgar dalam hukum ya jilbab. Nah, ini orang-orang berpengaruh, bergelar profesor dan sebagainya. Akan tetapi mari kita timbang bahwasanya kebenaran itu bukan karena manusia, tapi kebenaran itu memang adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Menimbang manusia dengan kebenaran. Jadi manusia itu kadang ada salahnya, kadang ada lupanya. Ahli fikih kadang-kadang ada tasahulnya, ada yang bermudah-mudahan, tapi dalam segi hal yang lain dia benar. Nah, jadi jamaah rahmatullah, kita melihat manusia itu dengan standar kebenaran. Nanti kalau kita, ini zaman kita sekarang adalah setiap orang yang terkenal diikuti, setiap orang yang viral diikuti. Jadi ada tren untuk mengikuti viral, sehingga lupa bahwasanya itu adalah kebenaran. Maka dari sini Allah mengingatkan, wahai Nabi, ya, mereka orang-orang kaya, orang-orang terkenal tidak mau ikut Quran, jangan bersedih, ya. Standar kebenaran bukan karena mereka ikut Quran. Ini kadang-kala kita melihat ada orang terkenal kemudian masuk Islam. Loh, ini masuk Islam. Wah, seakan-akan Islam itu tidak berharga kalau orang ini masuk Islam. Jadi sekalipun yang masuk Islam itu orang-orang miskin, orang-orang tidak terkenal, orang duafa, tetap Islam adalah kemuliaan. Ini yang perlu kita pahami. Di zaman Nabi bagaimana yang kita rasakan? Seandainya kita termasuk orang mengikuti Nabi, tapi di samping kanan kiri adalah orang-orang yang para budak, para orang miskin, para fakir miskin. Apa ya perasaan kita? Apakah kita masih menganggap Islam sebagai kebenaran? Nah, maka kita perlu berpikir demikian. Soalnya ke depan kemungkinan ya ada perasaan-perasaan kita menganggap bahwasanya Islam itu tidak mulia. Barangkali ada perasaan menganggap bahwa kita menjadi muslim itu biasa saja. Barangkali ada fitnah-fitnah, kita malu untuk mengakui diri kita sebagai Islam. Lama-lama mulai dilepas pecinya, dilepas baju takwanya, malu untuk pegang, dilepas tasbihnya, malu untuk menggunakan sarungnya, malu untuk mengakui dirinya Islam, waliyadzubillah. Maka standar kebenaran itu bukan kepada manusia, jamaah. Yakinlah bahwasanya Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itulah kebenaran itu sendiri, diikuti, diresapi, pertahankan sampai mati. Dan ini adalah kebenaran. Jadi jamaah ke depan kalau kita ada fitnah-fitnah, perasaan-perasaan ya bahwasanya orang ini terkenal tapi kok dia mengucapkan begini ya, menyelihi syariat, kita teliti dulu. Oh, ternyata dia salah. Kalau dia salah ya jangan diikuti. Sekalipun ia punya kekayaan, sekalipun dia punya pangkat, sekalipun dia punya jabatan, seperti itu. Karena standar kebenaran adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan engkau terperdaya ya mampunya mereka untuk bepergian ke sana kemari. Jangan engkau terperdaya dengan kekayaan mereka, pangkat mereka, jabatan, kekuasaan mereka. Karena kebenaran itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, mari kita nikmati Islam ini dengan sebaik mungkin, kita rasakan kemuliaannya, kita hargai dengan seharga ya sampai mati. Kalau kita katakan NKRI harga mati, maka katakanlah Islam sampai mati dan harga mati. Semoga kita semuanya dimuliakan Allah dengan agama kita ini. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.